Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ini sebuah kehormatan, terima kasih Pak Hermawan Kartajaya. Jadi saya dulu, Bapak Ibu sekalian, nyantri sebagai santrinya Pak Hermawan itu 12 tahun. Maka saya sering mengatakan kalau Marples itu pesantren, Pak Hermawan kiainya, saya adalah salah satu santrinya. Gitu, ya. Nah, saat itu Pak Hermawan telepon, San, kamu ngisi di acara Marples Conference dong. Gitu. Saya bingung harus ngisi apa ini. Ya ngisi tentang politik gitu kan. Waduh Pak, ini audiensnya marketer semua. Tapi nggak apa-apa, ini harus ada perspektif lain soal politik. Nah, izinkan Bapak Ibu sekalian, sore ini saya akan sharing ya temuan-temuan hasil kajian kita tentang bagaimana potret politik kita hari ini, ya. Tapi jangan ditanya dulu yang menang siapa, Pak. Jangan dulu, ya. Nanti akan ketahuan kira-kira potretnya sampai hari ini seperti apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mengambil judul sore hari adalah El Clasico Match. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sering nonton bola Liga Spanyol itu ada El Clasico, siapa? Real Madrid lawan Barcelona. Nah, kira-kira ya Pilpres kita hari ini juga sama karena persaingan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo juga terjadi di pemilu 2014 ya. Dan kalau kita lihat hasilnya Bapak Ibu sekalian, saya akan mulai dengan hasil pemilu 2014 seperti apa. Ya, ini hasil pemilu Presiden 2014 di mana saat itu Pak Jokowi unggul dengan perolehan 53,15% dan Pak Prabowo Hatta 48,85%. Dan kalau kita lihat sebaran pilihannya, ya Bapak Ibu sekalian, di semua kepulauan itu pasangan Jokowi JK unggul, hanya ada satu kepulauan di mana di Sumatera saat itu Prabowo Hatta lebih tinggi perolehan suaranya. Dan kalau kita bedah lebih dalam lagi, ada 10 provinsi ya saat 2014 di mana Pak Jokowi kalah saat itu. Yang pertama Aceh, ya, kemudian Riau, kemudian Sumatera Barat, kemudian Sumatera Selatan itu di Sumatera, kemudian di Kalimantan ada Kalimantan Selatan, ya, terus kemudian di Sulawesi ada di Gorontalo, ya, di Bali Nusra itu ada di Nusa Tenggara Barat. Kemudian di Jawa, ya, Jokowi kalah di Jawa Barat dan di Banten. Ya. Sementara di Maluku, Papua, Jokowi kalah di Maluku Utara. Ya. Jadi ada 10 provinsi di mana saat itu Prabowo lebih unggul dibanding Jokowi. Ya. Nah, salah. Nah, kalau kita lihat berdasarkan pemilu legislatif, ya, pemilu legislatif, ini hasilnya Bapak Ibu sekalian. Ini menarik kalau kita lihat pemilu legislatif 2014, banyak sekali prediksi mengatakan bahwa PDI Perjuangan akan unggul secara telak dibanding oleh partai-partai lain. Ternyata hasilnya kalau kita lihat, Bapak bisa lihat, ternyata hasilnya tidak terlalu jauh berbeda. Perolehan pemilu legislatif antara PDI Perjuangan, Golkar, kemudian Gerindra, Demokrat dan seterusnya, ternyata perolehan suara partai di situ tidak terlalu berbeda. Jadi persaingan antar partai di pemilu kita itu memang luar biasa ketat dan itu juga terjadi kali ini, ya. Nanti akan kita lihat hasilnya. Nah, oke. Nah, kalau kita lihat pemilu 2019 petanya seperti apa? Ternyata pemilih kita dibanding pemilu 2019, 2014 itu totalnya ada 185 juta jiwa tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dan terbanyak ada di Jawa dan di Sumatera mengikuti mengikuti distribusi populasi penduduk Indonesia.
Kemudian kalau kita lihat dari sisi usia, dari sisi gender ya, dari sisi gender kalau kita lihat mayoritas pemilih perempuan sedikit lebih tinggi dibanding pemilih pria. Makanya kalau kita lihat terminologi emak-emak itu menjadi sangat populer ya, karena memang secara jumlah pemilih itu lebih banyak dibanding pemilih pria ya. Kemudian dari sisi usia ya. Nah, ini menarik kalau kita lihat ya. Dari sisi usia pemilih kita yang berusia 17 sampai 36 tahun itu 48%. 17 sampai 36 tahun itu berjumlah 58 juta pemilih. Makanya tidak heran, ini yang disebut kemudian sebagai pemilih milenial. Makanya tidak heran, hampir semua kandidat capres kita, ya, baik Pak Jokowi, baik Prabowo, Sandi, Kiai Ma'ruf, itu berusaha keras untuk merebut simpati, merebut suara pemilih milenial. Pak Jokowi sampai harus menggunakan kaos, pakai sepatu kets, naik chopper, dan lain-lain, itu dalam rangka untuk meraih simpati pemilih milenial. Kemudian Sandiaga Uno juga seringkali ikut lomba lari, pakai kaos, dan lain, itu juga untuk merebut pemilih milenial. Kalau Pak Prabowo sudah nggak mungkin lah masuk ke pemilih milenial. Kiai Ma'ruf juga nggak masuk ke pemilih milenial. Ya, jadi dua orang inilah yang berusaha keras, sangat keras untuk merebut pemilih milenial. Ya, dan kalau kita lihat sebaran distribusi pemilih antara provinsi, ya, secara jumlah absolut tetap pemilih di Jawa yang besar. Tapi orang seringkali lupa bahwa ternyata secara proporsi pemilih di luar Jawa yang berusia milenial itu sangat banyak, Bapak Ibu sekalian. Terutama di Papua, kemudian Papua Barat, di Aceh, Sumatera Utara, itu secara proporsi pemilih perempuan, pemilih yang milenial lebih banyak. Ya. Nah, berikutnya, berdasarkan kajian kita Bapak Ibu sekalian, terkait pemilu 2019, kita menyimpulkan ada tiga isu utama yang sangat berkembang dalam pemilu 2019. Yang pertama adalah pemilih muda. Karena tadi 48% pemilih kita berasal dari pemilih muda. 17 sampai 36 tahun. Kalau kita tarik ke usia yang lebih tua sampai 39 tahun itu 51%. Jadi bayangkan 1 dari 2 pemilih kita adalah pemilih milenial. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah isu soal ekonomi. Ya, isu soal ekonomi ini menjadi isu utama perdebatan kampanye Pilpres hari ini. Makanya emak-emak itu bukan emak-emaknya yang menjadi satu isu utama, tapi proksi terhadap isu ekonomi. Kalau ngomong soal stabilitas harga, siapa yang paling berasa? Ibu, emak. Nah, inilah yang menjadi salah satu proksi utama. Ya. Isu soal tenaga kerja, itu juga menjadi sesuatu yang sangat banyak diperbincangkan ketika kampanye pemilu. Nah, kemudian yang ketiga adalah isu populisme agama. Politik identitas, yang kalau kita baca hari ini narasi yang berkembang mungkin 1 minggu terakhir itu banyak berkutat di soal populisme agama, soal politik identitas. Dan kalau kita lihat di antara 2 pasang kandidat ini, ya, itu berbicaranya hanya di 3 isu ini. Saya sering ditanya beberapa wartawan, kalau gitu posisi Sandi dan posisi Kiai Ma'ruf dalam konteks Pilpres kita hari ini sebagai apa? Saya bilang, Sandi itu adalah strikernya untuk pasangan Prabowo Sandi. Bukan Prabowo sebagai strikernya, tapi Sandiaga Uno adalah strikernya. Di sisi lain, pasangan Jokowi Ma'ruf, ya,
sebagai strikernya Pak Jokowi, tapi Kiai Ma'ruf sebagai backnya. Back atas isu apa? Isu nomor 3, isu politik identitas. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian amati kampanye dari mulai Agustus, kemudian September, Oktober, November sampai hari ini, itu berkutat kepada 3 isu ini. Isu pemilih muda, kemudian isu ekonomi, dan isu soal politik identitas. Ya. Nah, berikutnya saya akan sharing tentang 3 kunci kemenangan. Ini untuk menjawab barangkali pertanyaan siapa yang akan menjadi pemenang Pilpres 2019. Ada 3 kunci yang menentukan siapa yang akan terpilih menjadi presiden 2019. Yang pertama adalah pemilih di mana? Jawa dan Sumatera. 78,5% pemilih kita itu ada di Jawa dan di Sumatera. 78%. Di Jawa sekitar 57%, kemudian di Sumatera sekitar 20, sekian persen. Nah, terus kemudian saya ditanya sama pemilih yang dari Indonesia Timur. Loh, kalau gitu suara kita nggak berpengaruh, Pak. Bukan begitu. 1 suara itu menentukan siapa yang terpilih. Tapi kalau dalam konteks strategi, 2 wilayah inilah yang menentukan siapa yang menjadi presiden. Makanya kalau kita lihat, coba Bapak cek kunjungan capres-cawapres kita, mayoritas itu ada di Jawa dan di Sumatera. Jarang sekali kita baca Prabowo atau Pak Jokowi atau Sandi atau Kiai Ma'ruf itu datang ke mana? Maluku, datang ke Sulawesi, datang ke mana? Kalimantan. Karena perputaran pemilih kita paling besar ada di Jawa dan Sumatera. Ya. Kemudian yang kedua tadi pemilih muda. Ya, 48% pemilih kita berasal dari generasi muda. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah pemilih muslim. 87,2% itu menentukan pilihan. Dan kalau kita lihat, Bapak Ibu sekalian, upaya untuk memperebutkan ketiga pemilih itu sangat keras dilakukan oleh kedua kandidat ini. Ya. Nah, berikutnya, sekarang kita baru masuk soal kontestasi Pilpres sesungguhnya. Tadi kita bicara soal 2014, kemudian soal pemilih dan lain-lain. Maka saya akan membuka kontestasi Pilpres ini dengan, ini biasa dipakai oleh para marketer sekalian kan, kalau bicara soal perceptual mapping brand-brand dan segala macam, maka ini saya pakai dalam konteks politik. Karena saya, kiainya Pak Hermawan sering pakai ini, ya santrinya harus pakai ini. Ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi citra atau image masing-masing kandidat ini Bapak Ibu sekalian, kita bisa baca bahwa ternyata para pemilih kita, para masyarakat kita itu bisa membedakan secara clear ya para kandidat. Diferensiasinya kalau orang marketing bilang, diferensiasi para capres dan cawapres itu betul-betul sudah dipahami oleh pemilih kita. Bahwa Prabowo adalah pemimpin yang tegas, pemimpin yang berwibawa, clear. Bahwa Jokowi adalah pemimpin yang merakyat, pekerja kelas, clear di mata publik. Ya. Kemudian Kiai Ma'ruf mewakili kelompok religius, itu juga clear. Kemudian Sandi mewakili pemimpin muda, itu juga clear. Jadi sebetulnya pemilih kita itu sudah punya referensi siapa yang harus dipilih sampai hari ini. Ya. Itu tercermin Bapak Ibu sekalian dari hasil survei kita bulan Oktober, Agustus dan Oktober 2018. Kita survei bulan Oktober 2018, hasil sementara itu 54,1% Pak Jokowi Ma'ruf, kemudian 33,9% Prabowo Sandi. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi pergeseran, ya ada ya berkisar di angka itu. Ya, kalau kita bandingkan antara survei bulan Agustus dan Oktober tidak terlalu terjadi perubahan yang sangat signifikan. Kenapa di Prabowo turun? Karena kasus yang kita tahu Ratna Sarumpait. Ya. Tapi apakah langsung berubah ke Jokowi Ma'ruf? Ternyata tidak. Hanya sedikit perpindahannya.
mayoritas malah ke yang belum memutuskan. Ya. Jadi tidak serta otomatis itu akan berubah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita hanya sekedar membandingkan data elektabilitas antara Jokowi dan Prabowo menggunakan data ini, maka kita seringkali mengatakan bahwa pemilu telah selesai. Karena margin suaranya sekitar 20%. Padahal tidak. Kita harus menggunakan data lain untuk menunjukkan bahwa persaingan dalam Pilpres ini masih sangat ketat. Yaitu data ini. Kita mengukur seberapa solid para pemilih kandidat ini tidak berpindah ke pemilih yang lain. Dan kalau kita lihat, ya, yang solid voters di antara kedua kandidat hampir sama, 55 dan 57%. Ada sekitar 45% dan 42% pemilih yang masih mungkin untuk berubah pilihan. Dan kalau saya hitung, ya saya kalkulasi secara matematik, sebenarnya pemilih solid Jokowi itu berapa? Menggunakan data yang tadi yang di awal, kemudian yang terakhir, itu hanya 30%. Yang sudah firm, dia memilih Jokowi. Nah, yang milih Prabowo berapa? Hanya 20%. Ya, 30, 20%, 50%. 50% yang lain itu masih bisa berpindah, masih bisa sangat mungkin untuk berpindah-pindah pasangan. Dan itu didominasi oleh pemilih yang berusia 17 sampai 39 tahun. Pemilih milenial tadi, ya. Jadi ini persaingan akan masih sangat menarik untuk kita lihat, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya coba bedah berdasarkan generasi, umur, dan berdasarkan geografi. Ya. Kita lihat mau Gen Z, milenial, Gen X, sama baby boomers, itu pasangan Jokowi Ma'ruf masih unggul, tapi di pemilih Gen Z dan milenial perbedaannya tidak terlalu signifikan. Ya, di pemilih usia 17 sampai 37 tahun. Dan secara geografis potretnya masih sama dengan 2014. Di mana Jokowi unggul di semua kepulauan kecuali di Sumatera. Ya, potretnya tidak terlalu berubah. Nah, bagaimana dengan pileg? Partai mana yang akan lolos ke Senayan? Berdasarkan survei kita survei mulai Februari, Mei, Juli, Agustus sampai Oktober, kita lihat trennya seperti apa. Yang sudah aman itu hanya 5 partai. Yang sudah aman. Ya, yang sudah aman, zona aman, PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, PKB, Demokrat. Yang zona belum aman, Nasdem, PKS, P3 dan seterusnya. Nah, yang di sini ya, yang paling kiri itu sudah hampir pasti tidak lolos ke Senayan. Prediksi saya, partai yang lolos ke Senayan mungkin hanya sekitar 7 sampai 8 partai. Ada 2 partai yang lama yang tidak akan lolos, mungkin ada 1 partai yang lolos. Jadi 5 sampai 8 partai yang akan lolos ke Senayan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menutup presentasi saya hari ini tentang politik. Kesimpulan saya ada 3. Ya. Yang pertama, tadi Pak Hermawan sudah menyatakan berulang-ulang di awal, kita nggak janjian sebenarnya, tapi ternyata kesimpulan kita sama. Kita tidak perlu khawatir ya, dengan adanya pemilu 2019. Sama sekali tidak boleh khawatir. Karena kita punya sejarah yang sangat panjang. Ya. Kita sudah menyelenggarakan pemilu 4 kali, pemilu nasional. Belum lagi pemilu daerah, itu sudah berulang kali. 2018 kemarin kita pemilu serentak di banyak provinsi, banyak kabupaten kota, dan kita aman-aman saja. Jadi sama sekali kita tidak perlu khawatir dengan adanya pemilu 2019. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ya, karena ini hajatan negara, hajatan pemerintah, maka duit yang lari juga akan banyak, yang keluar juga akan banyak.
baik dari pemerintah maupun dari sektor para caleg-calegnya. Jumlah caleg DPR RI berapa? 8.000 caleg. Itu hanya untuk DPR RI. 8.000 caleg. Belum untuk DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1. Ya. Itu hampir mungkin sekitar 20.000 caleg yang akan bertarung dalam memperebutkan berapa? 550 kursi di DPR. Dan itu pasti ngeluarin duit, Pak. Nggak mungkin nggak ngeluarin duit, ya. Makanya ini sebenarnya peluang, terutama untuk ya Bapak Ibu sekalian, terutama di kuartal pertama, bulan Januari sampai bulan April. Saya sering ditanya, kenapa kok pemilu kita hari ini kok biasa-biasa saja nggak rame? Ya karena memang kampanye kita itu terlalu panjang, Pak. 7 bulan kampanye kita. Dan saya melihat para partai capres dan lain-lain baru akan all out di bulan Januari sampai April. Nah, yang ketiga, ya, ini paling penting Bapak Ibu sekalian. Ini ingin menunjukkan bahwa dalam sejarah panjang kebangsaan kita, itu kita punya satu paham yang sama, kita punya ideologi yang sama. Sejak 45, peristiwa 45, peristiwa 55, 65, 98 sampai sekarang kita masih bisa bertahan. Karena kita punya satu falsafah yang disebut Pancasila. Orang boleh bicara soal kampret, orang boleh berpilih sebagai cebong dan lain-lain, tapi kita masih di bawah bendera yang sama, yaitu merah putih. Bahwa seringkali ya kita amati, karena politik kita seringkali bertengkar tidak hanya soal teman, tidak hanya dengan keluarga, dengan teman dekat kita, dengan istri kita, pacar kita, itu malah seringkali bertengkar hanya karena soal politik. Nah ini yang menurut saya harus kita hindari bersama. Yang terakhir saya ingin menutup, mari kita sama-sama gitu ya, kalau saya teriakkan siapa kita jawab Indonesia. Oke? Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore lagi ya. Oke, ini